Strategi kamu lulus CPNS itu gimana? Strategi Udah pernah lolos. nyoba berapa kali? Kalau saya sedang tidak bekerja ikut instansi maupun ikut perusahaan, saya selalu daftar. Jadi fresh graduate saya daftar, kemudian saya kerja saya nggak daftar, sampai beberapa kali. Terus intinya kalau saya udah berkali-kali coba sih. Nggak ingat 7, 8, di bawah 7. Terlalu banyak mungkin Pak. Pokoknya selama saya nggak Lebih dari bekerja, situ berarti ya? iya. 10 kali gitu. Lo nggak simpan ininya kartu-kartu ujiannya nggak? Enggak Pak, uang bakar Pak. Tapi yang sekarang disimpan kan? Disimpan, yang lolos Masih ini disimpan ada. kan? Masih ada. Kalau belum nanti SK belum lah Nggak ada SK. kan dalam ini ada pemusnahan ya, apa Dokumen. namanya, dokumen yang sudah basi istilahnya gitu. kan ada. Ini belum basi aja. Gitu ya. Nah, oke. Basis harga perumahan di Kelurahan Simapuran Kartosuro di daerah saya. Otaknya udah duit. Otaknya udah cuan. Ya semuanya butuh duit Pak. tapi duit bukan segala. Bukan segalanya, tapi segalanya tanpa duit. Ya tergantung mau apa dulu. Nah, apa isinya skripsinya tuh kemarin? Lebih ke analisis tanah, harga tanah. perumahan sih, harga perumahan. Karena kan kebetulan di kelurahan yang saya ini kan kebetulan juga ada tanah yang dibeli di situ juga. Itu apa namanya, tahun 2011 itu ada kenaikan harga sekitar 1000% dalam 1 tahun. 1000%. 10 kali lipat. Udah sempat beli berapa banyak? Pas itu saya belum beli. Oh, pas sudah naik baru mikirin mau beli gitu. Pas sudah naik, kakak-kakak beli. Kan dari dulu kan kita kontraktor Pak, kontrak rumah sana dan kontrak di sini kan. Beda tuh pengertian. Kalau guru zaman dulu di Jawa itu namanya wagu tur kuru Pak. Apa itu? Wagu itu aneh, Aneh. kuru itu kurus. Oh gitu. Ya, karena kan kurang sejahtera dulu. Kurang sejahtera ya. Emang lu lahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 91 Pak. 91 kan berarti umur 34 ikut CPNS apa 3? Ini tahun terakhir mau CPNS? 34, nggak tahu kalau tahun ini ada. Kan saya kan masih- 35 kan? Ya, Hmm. 34 kan baru tahun ini Pak. Tahun kemarin waktu daftar 33 Pak berarti. Oke, guru itu nggak segitunya, tapi lebih dari situ. Teorinya apa tuh? Enggak lebih dari situ ya, Mi. Nanti aku cerita, anakku kan anak guru. Nah, tujuan hidup seorang Raka itu di ASN tuh apa, Raka? Ya kalau sekarang sih ya lebih pengen jadi sosok yang bisa dipandang, terutama anak sih. Anak umur? Anak umur 2 tahun baru. Lebih ke situ. Jadi Jenjang karir ke depan? jenjang karir ke depan itu ya untuk 2 sampai ya 5-20. kalau 5 tahun sih saya mengusahakan nanti paling tidak saya bisa sampai S2 dulu. Untuk jenjang karir atau pangkat ya disesuaikan aja lah, karena kan juga ada waktu yang harus ditempuh itu ya. Syarat dan ketentuan ya. Ada syarat ketentuan yang mungkin kita juga nggak bisa. Rencana istri mau dibawa ke sini berarti? Atau Rencana jangka panjang mau di seperti LDR-in? Kayak teman saya tuh kan ada tuh orang Semarang di LDR-in terus tuh. ya sebenarnya sih untuk jarak kan juga nggak terlalu jauh ya, cuman kalau darat ya paling 7-8 jam, kalau kita pesawat ya cuma 1 jam. Itu sebenarnya nggak masalah, tergantung apa namanya, kita lihat situasi ke depannya Pak. Bijak ya. Soal direkam. Lu juga bicaranya bijak-bijak semua kan dari tadi. Direkam. Oke. Nanti kalian lihat ininya ya. Nah, sumbangsi skripsi kamu dan pengalaman kerja kamu untuk kerjaan saat ini apa, Raka? Lebih kepada Sama kalau bidang yang saya sekarang auditor ya sekarang ya. iya. Kalau sumbangsi dari dalam skripsinya Pak, Dari pekerjaanmu yang lama. pekerjaan yang lama, kalau saya sih sudah berpengalaman di audit Pak. Jadi waktu dulu Mengaudit apa di audit? di audit Pak. Di audit. Di audit. Ah, Jadi waktu di proyek, kebetulan di proyek Bali Marine Park itu ada suatu permasalahan, jadi kita di apa namanya, di audit oleh owner minta audit dari luar untuk mengaudit pihak dari, kebetulan saya kan ikut di manajemen konstruksinya untuk mengaudit
manajemen konstruksi sama audit bagian perencana sama audit pelaksananya, kontraktornya. Tuh. Jadi udah tahu ininya ya. Strategi lolos audit dan strategi mengaudit berarti ya. Kalau strategi lolos audit nggak apa, karena saya dulu juga ngasih emang laporan apa adanya, Pak. Oh gitu. Tapi bisa ya nanti. Hah? Bisa ya nanti Apanya? kita Ya, Ini bahasanya diselesaikan, bisa apa ini, bisa apa? nah, itu bisa apa bisa itu? bekerja Apakah sama di satu lembaga gitu kan biar kalau kerjasama sih mungkin lebih ke kolaborasi. kolaborasi bener itu. Jangan bicara seperti kerjasama, itu nanti kesannya buruk. Oh iya, konotasinya Konotasinya derogatif. buruk. Bijak sekali ya. Bijak sekali. Motivasinya masuk CPNS itu gimana? Dan prosesnya udah berapa kali tes? Kalau motivasi lebih ke turun-temurun nggak sih? Kebetulan saya keluarga dari keluarga yang bisa dibilang cukup nasionalis ya. Dari kakek saya tentara pelajar, kemudian dia juga dosen di Fakultas Seni Rupa, dan juga dia juga pengampu kewiraan. Zaman dulu ya. Iya. Kemudian bapak saya juga guru bahasa Inggris. Makanya sih nggak abdol nih kalau nggak ada yang PNS nih anaknya. Oh gitu. Lo anak keberapa dari berapa? Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Yang tiganya lagi nggak ada PNS? Nggak ada, semua Nggak ada. cewek. Milih jalan ya. Iya. Milih jalan. Tadi skripsinya tentang apa? Selamat pagi Bang Rakai. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan diri dengan 10 kata lah. Banyakin kan ketua kan. Banyak sekali, Pak, 10 kata, Pak. Tanggung jawabnya mungkin Hobi mungkin. Nama saya Rakai Erol Sangambada. Saya berasal dari lahir di Sukoharjo. Cuman KTP Surakarta Oke. sekarang. Kemudian saya lulusan Universitas 11 Maret atau UNS, jurusan Ekonomi Pembangunan. Oke. Apalagi ya? Baru 4 ya. Kamu di mana posisinya? Oh, untuk posisi jabatan saya sebagai auditor ahli pertama, Biro Pengawasan Internal. Oke. dua lagi Dua lagi status menikah, istri 1, anak 1. Kemudian IPK saya HK, hampir cum laude, 3,49. Aduh. Nyaris ya. Nyaris banget tuh maksudnya. 3,4 gitu. Oke. Udah 10 tuh. Udah belum? belum Kasih tahu dong saya. Kasih tahu dong saya Pak Lurah ketua kelas gitu apa gitu. Kasih Ya tahu. mereka yang hitung lah. Saya kan Baru bikin 8, baru 8. Awas lu ya. Apalagi ya kira-kira. Sini angkatan keberapa kita udah? Iya. Oh ya, kalau saya sementara ngekos di Matraman, anak istri masih di Solo. Ngasih tahu dia ketua angkatan. Ketua angkatan gitu dong. Saya ketua angkatan CPNS BPIP angkatan 2024. Hati-hati loh. Kamu aku harus jadi deputi atau jadi direktur atau jadi jenderal gitu atau apa? Enggak sih, kalau jenderal kayaknya enggak Pak. Usia udah ini ya. Profesor, dokter gitu. Kayaknya enggak deh Pak. Nanti suami saya minder kalau saya profesor. Jangan dong. Patriarki banget ya. Pokoknya ikut Nanti anak-anak gue ngeliat, papa kok enggak dong. Oh, enggak. Harus menjaga marwah suami. Oh iya. Kalau dia tonton ini gila banget ya. Lu harus diedukasi dulu kan. Kayaknya S2 lah. S2 ya. Sampai- S3. Enggak usah lah Pak, saya ngurus anak aja. Ya bagus. Ya. Gitu sih. Oke ya, thank you ya Putih ya. Iya Pak. Untuk wawancaranya. Strategi lulus CPNS itu gimana? Strateginya kebetulan Pak, karena saya udah coba tes beberapa kali. Berapa kali totalnya? Mungkin lebih dari 5 kali 6 kali sih. Enggak kan bisa kamu ingat lebih dari 6 kali berarti 7 kali.
Iya kayaknya sih Pak. Soalnya lupa udah lama kan, makanya hampir setiap tahun ikutin kan soalnya kan. Iya. Sekitar segitu. Sekitar segitu. Di mana aja banyak kemarin? Lebih banyak di Pemprov DKI sih Pak. Oh, Cuma susah. kapan? Iya, cuma nggak terima ya. Formasi cuma satu yang keterima. Terima. Nah, strateginya apa? Untuk yang terakhir ini kamu udah bilang misalnya dalam hati, gue kali ini aja deh, habis ini udah nggak mau gitu tuh gimana? Atau kalau ini nggak jadi nanti mau nyoba lagi gitu. Iya, masih kayak gitu sih. Masih Cuma nothing tulus sih Pak. Di sini kayak ya udah kerjain yang terbaik aja, ikutin aja. Karena mungkin fasenya pas lagi yang saya tes yang ini itu pertama memang nothing tulus. Terus yang kedua itu saya lagi sibuk-sibuknya kerja di swasta itu kan. Jadi ya udah tes kayak gitu loh. Baca di sepintas kayak gitu. Cuma skip aja bacanya gitu. Iya. Nggak kayak dia yang ikutan ini. Iya Pak. Karena kan saya sales media ya Pak, targetnya tinggi banget kan Pak. Jadi saya lebih stres di situ kan. Kayak gitu sih. Cuma kalau kiat-kiatnya bisa dibilang ya berdoa sih paling utama. Berarti jalur langit yang lebih banyak ya. Iya, maksudnya ya kalau Tuhan udah kasih jalan ya lulus. Jadi inget banget pas abis tes SKD itu ngomong gini, Tuhan kalau emang kali ini lulusin, tapi kalau memang nggak lulus di ujung-ujungnya langsung aja dari sekarang nggak lulus. Iya. Dari awal. Jadi supaya nggak kelamaan karena supaya kelamaan terus. iya gitu Supaya saya kan. Terus ternyata juga ya. abis itu lulus. Jalur langit banget ya. Habis lulus ya udah saya pede aja. Ya saya percaya ya percaya iman aja lah ya. Ya udah Tuhan udah ngasih ini udah jalanin aja gitu sih. Itu. Tapi tiap malam kamu berdoa khusus nggak? Kalau kayak si itu novena tiap hari. Oh gitu. iya. Kalau strateginya apa? Iya. Dia bilang tiap malam tuh mama saya. Keren Jalur sih, langit. mamanya, sama iya. sama Dina yang orang Surabaya itu siapa namanya? Dina atau Yana ya? Yana. Yana bilang gitu. Mama saya tiap malam tengah malam tuh sholat tahajud. Kalau lo gimana? Nggak tahu sih kalau orang tua saya kayak doain atau enggak. Ya. Nggak pesan secara khusus ke mama atau papa. Tapi ngabarin kayak ikut tes ya. Tes aja kan. Orang tua nggak di sini? Di sini. Kebetulan kan rumah sama tempat tes kan deket ya Pak. Di Ciracas juga kan tempat tesnya. Jadi dianterin papa kayak gitu. Ya mungkin dari mereka tahu saya tes kayak gitu kan, saya selalu update ya lulus kayak gitu, tes di sini doain ya. Mungkin mereka doain ya gitu. Cuma kalau saya sama suami sih ya berdoa ya, tapi nggak setiap malam sih, cuma ketika ada momen yang inget ngedoain kayak gitu. Pas diingat doain. Iya Kalau nggak gitu. diingat. Kadang kan udah ngantuk banget ya. Udah capek ya. Dan yang sama dengan yang lain nih. Detik-detik kamu terima pengumuman tuh gimana? Saya lagi di MRT. Kayak sore deh yuk. Sore. Iya sore sih. Soalnya inget pulang kantor, pulang meeting gue. Apa lo telat bangun jadi kayak pagi? Iya, kayak besok atau- paginya ya dia. Atau siang. Iya kali ya. Enggak, kayak itu dari pagi kalau nggak salah. Atau mungkin aku lagi nggak megang handphone. nggak Atau dia ngecek lagi cek. sibuk kalau Iya. ngapain ya? Jadi Lagi hujan jam 10 ini. aku nggak. Lagi hujan deh. Aku lagi di MRT inget banget. Terus buka kan. Terus lolos ya udah langsung screenshot kirim ke suami, nelfon suami. Ya udah ya puji Tuhan kayak gitu kan. Oh, Terus suami dulu yang dikabarin. Yang berdua maknya, aku yang dikabarin duluan kan suami. suami yang jadi sekarang. Terus baru nelfon mama sih gitu. Ya udah nak selamat ya gitu. Terus langsung heboh deh di grup keluarga kan. Oh, iya. Nah, oke. Ini tapi nanti ada dua lagi ya yang masih saya simpan pertanyaannya ya. Nah, sama dengan tadi 5 sampai 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan udah kan. Nah, tadi kamu gimana? Kalau saya mengikuti Beda sama kamu nih khususnya. Kalau nanti IKN jadi kan PNS kan dipindahin ke sana. Nah, reaksi kamu gimana? reaksi saya sih kalau udah 10 tahun saya mau request pindah sih Pak. Oh gitu. Karena kan suami di sini Pak. Udah settle di sini kerjanya. Gitu kan. Udah loyal tuh. Udah Loh, kan bisa pindah ke kementerian. Lo terlalu terpengaruh sama teori skripsimu kayaknya ya kan, pengen yang sempurna Kan gitu. kementerian atau pemerintahan daerah ada Benar. gitu. Tetap mengabdi. Oke. Betul gitu. Tapi tetap ya. Nah, apa pengalaman pekerjaan di tempat yang lama yang menurutmu tuh relevan bisa berguna untuk karirmu yang sekarang di ASN? Kalau misalnya di Paskibraka atau nanti di keseluruhan bidang Pak? Di keseluruhan bidang. Kalau Paskibraka dulu gimana? Kalau di Paskibraka mungkin dari pengalaman lebih ke ini apa ya, gimana caranya supaya Paskibraka itu tuh bisa dilihat orang tuh bukan cuma sebatas upacaranya aja gitu loh.
Jadi saya pengen bisa membuat paskibraka tuh punya kegiatan yang bisa dilihat sama masyarakat luar juga gitu, bukan cuma Jadi setelah kegiatan upacara ini mereka harus ada kegiatan lain yang yang bisa orang-orang tuh lihat kayak ya bukan cuma sekedar upacara aja gitu loh mereka dipakai kayak gitu. Karena kayak kan sekarang udah ada apa namanya? Apa sih yang kayak satu orang itu loh kayak yang satu dipilih buat jadi duta, icon, duta duta Pancasila. Duta Pancasila. Duta Pancasila. Nah, duta Pancasila tuh biar ditingkatin lagi kayak gitu sih Pak. benefit after. Oke. Nah, sempat ganti-ganti judul nggak di skripsi itu? Enggak sih, cuma ganti Ribet nggak sama lokasi. dosennya? Kamu S1 FISIP pemerintahan? Iya. Oke, Unpad. Kalau dosennya enggak sih Pak, kebetulan dosen penguji sama pembimbingnya masih komunikatif ya. Oke. Ini tadi sama dengan ini nih, tujuan hidup karir ASN. Kedepannya tuh 5-10 tahun ke depan gimana? Kalau untuk secara karir sih saya plannya sama seperti Wahyu sih Pak. Kok kalian sama kan kalian beda ini? S2 sih Pak, maksudnya Pak paling dekat S2 dulu. Kirain udah menyamakan plan. Udah lapar kayaknya, bentar lagi ya. Udah setengah jam lagi loh makannya ini, makan siang nih. Fokus lagi, fokus. Minum dulu. Iya ya, cuma yang paling terlihat memang S2 dulu sih Pak. S2 dulu ya. Yang paling terlihat ya. Udah ngincar kemana S2-nya? Pengen komunikasi sih Pak. Ganti pemerintahan udah nggak lagi. Maksudnya ya Komunikasi ngambil di mana? tergantung ini waktu kampusnya Pak. Kalau kayak UI kan mereka kan weekday ya ada kuliahnya, khawatir nggak bisa sesuaiin waktunya gitu. Oke. Jadi masih belum nyari sih Pak, cuma udah mempertimbangkan kayaknya sih kalau nggak UGM yang S2-nya yang di Jakarta aja sih. Itu sih. Tapi kalau UI kayaknya enggak deh. Oke, rencana mau tinggal di Jakarta atau mau tetap di itu? Lo kan bukan Pasar Rebo ya kemarin ya, ke Jakarta. Kampung Rambutan ya? Iya. Mau pindah ke daerah-daerah sini enggak? Enggak sih Pak, nggak sanggup ya. Enggak sanggup. Katanya setelah ini pertanyaannya. Cuma hafalin enggak? Enggak. Skripsi kamu apa? IPK-nya berapa? Skripsi. Kan tadi IPK-nya 3,47 ya Pak. Skripsinya bahas tentang apa? Skripsinya itu judulnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Pajak Daerah di Kecamatan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Jakarta Timur berarti. Iya. UKI ke sononya. Enggak Pak, Di mana tuh Kecamatan Kampung Makassar Pinang Ranti. Oh, Pinang Ranti. Iya. Ya UKI ke sononya juga. Oh iya. Kok dari sisi iya dari situ ya. Kan naik 09 ke situ bukan ya? Nggak tahu. Pasang Oh, enggak pernah naik busway berarti. naik. 9A, 9A, 9A. Iya Pak. Nah, itu di skripsi itu ngomongin apa aja? Jadi Temuannya apa? pada waktu itu tuh pelayanan satu pintu tuh baru Pak. PSTD. Baru diimplementasiin kan, jadi saya pengen lihat kualitas dari pelayanannya kayak gimana, terus respon dari masyarakat kayak gimana. Karena kan yang tadinya misalnya mengurus KTP di unit ini, mengurus dokumen ini di unit ini beda-beda pintu kan, tiba-tiba semua jadi satu pintu, kayak gitu sih. Jadi setelah satu pintu apa yang disumbangkan sama Putri untuk tulisan itu? Bikin jurnal nggak kemarin? Enggak sih. Bikin tulisan di koran, di media, di papan tulis? Enggak Pak. Enggak juga. Cuma skripsi aja. Oke. Nah, oke, ini kamu masuk PNS. Motivasi terbesarnya pasti karena orang tua sih Pak. Kan orang tua. Orang tuanya sekarang ASN. Udah pensiun Udah pensiun dari guru. sama ya kita berarti. Oh, Ya. iya. Saya anak guru juga. Oh. Nah, nanti ceritaku beda lagi. Iya. Sekarang kalian dulu. Nah, terus gimana tuh sampai kan kamu berarti kan udah berkarir 9 tahun. Masih mau jadi PNS gitu kan? Gimana tuh? Sebenarnya sih 9 tahun tuh kamu kan tadi kan marketing media kan? iya betul Pak. Nah, Jadi sebenarnya sih dari udah 9 tahun bekerja di swasta gitu ya Pak ya, terus mau ke PNS lagi, salah satunya pasti karena memang dorongan dari orang tua juga, terus pasangan juga mendukung, keluarga pasangan juga mendukung kayak gitu, terus juga apa ya Pak, emang lingkungannya kebetulan banyak lingkungan PNS sih Pak di keluarga. secara khusus kamu mau masuk di kantor kita ini apa? Di BPP-nya Pak, sebenarnya sih Pak lebih waktu itu kenapa saya memilih BPIP karena secara administrasinya masih cukup mudah sih Pak, gitu aja sih. Apa yang mudah di BPIP administrasinya? Dia nggak Nggak perlu banyak- pengalaman. bukan, dia nggak butuh dokumen-dokumen yang
kayak surat kesehatan jiwa, dia cuma cukup kesehatan fisik aja kan. dari rumah sakit pemerintah. Dari puskesmas kayak gitu kan bisa Pak. Terus sama dia nggak ada tes narkoba, terus juga belum ada SKCK segala macam sih. Kalau yang lain ada emang. Iya, banyak kementerian tuh ada, karena kan kebetulan saya kerja kan Pak. Jadi saya nggak sempat ngurusin dokumen-dokumen seperti itu. Jadi saya salah satu alasan yang kenapa milih BPP karena itu sih. Oke. Putri, Pagi Pak. coba perkenalkan dirimu dengan 7 kata. Wah, 7 kata. Kemarin kan 3, nambah hari kan nambah. Kemarin 5. Oh 5. Oke. Perkenalkan nama saya Putri Pak. Saya ada sebagai Kesini dong. Perkenalkan saya Putri Pak. Saya penata kelola pemerintahan untuk di Direktorat Paskibraka. Saya lulus tahun 2015. Ya. Ya, berarti 9 tahun lalu. Iya. 10. Dari Universitas Pajajaran. Oke, IPK-nya kemarin berapa? 3,47. Oke. Seperti itu. Jurusan? Ilmu pemerintahan Pak. Oke, sama ya? Iya. Gitu. Terus apa lagi ya? Baru 2 ya? Enggak dong Pak. Hah? Udah berapa kan? 2. Yang kita ingat 2 kan? Iya 2. Kalau Kampus baru. nama sama kampus IPK 3. Formasi udah 3 Formasi udah 4. Oh iya 4. 3 Cepet lagi juga apa? ya. Oh saya tinggal di Jakarta Pak. Kuliahnya kan di Bandung tadi ya. Terus statusnya menikah. Anak. Baru isi Pak. Gitu. Udah pada 7. Oke, Put, gambarkan hidup lo 5, 10 sampai 20 tahun depan tuh udah jadi apa? 5 sampai 10 tahun. 20. 20. Kan lo udah ngitung tadi sisa umur apa tadi lo bilang kan? Sisa umur. Oh enggak ya. Enggak apa-apa. Ya tadi lo bilangnya umur tadi kan. Sisa pensiun. Sisa pensiun. Sampai melaksanakan kerja. Lo apa-apa. Enggak tadi yang kalian dengar apa sih? Masa pengabdian. Itu kan sama. Aku ambil dulu minum dulu ya. Gimana ya? 5 sampai 20 tahun ke depan kayak kalau 5 tahun pertama dulu. Lo rencananya apa? 5 tahun pertama ya berkarir di BPIP, sekolah pasti itu. S2 berarti. S2 pasti. Setelah berapa tahun? Setelah kan pengajuan tuh 2 tahun setelah kita jadi PNS. Bukan. Iya. Berapa? 2 tahun dari sekarang. 2 tahun dari CPNS. Nah 2 tahun dari sekarang. Dan kita Ya pokoknya sekolah lagi di tahun ketiga tuh udah, di tahun keempat berarti udah lulus kan. Harusnya kan 2 tahun tuh. Kalau enggak ini ya. 2,5 lah, nambah lagi dikit ya. Nambah dikit lah. Nanti terlalu pintar kalau 2 tahun. Nah, Terus? nah di tahun berikutnya ya udah kan bisa ngajuin ini apa? Naik golongan gitu. Itu 5 tahun pertama sih tujuannya itu dulu. Berarti lo nikah nggak mikirin? Nikah kayaknya nunggu ini dulu deh Pak, karir dulu sih. Nunggu ada rumah, ada mobil, ada duit, deposito, Soalnya SPNM gitu. kalau berdasarkan dulu saya kuliah kan pakai teori ethic of care itu. Jadi kalau kita mau apa namanya taking care seseorang, kita mesti punya sarana prasarana dulu nih. Oh gitu. Iya, kalau sarana prasarananya nggak apa memadai, itu berarti kita nggak apa? Iya, ini saya publish ini nanti kan boleh. Iya, iya teman, iya bagus. Cuman attentiveness aja Pak, attentiveness apa bahasa Indonesia? Autentik. Attentiveness, penuh perhatian aja. Oh, penuh perhatian. Bukan peduli itu Oh, berarti. bukan peduli. Belum dalam taraf peduli. Jadi kalau mau memperdulikan orang tuh mesti punya seluruhnya dulu Pak, baru kita. Harus siap. Oke. Thank you Ayu, makasih banyak ya. Terima kasih Pak. Pisatnya. Umur sekarang sampai 55 dapat berapa tahun nih? Jadi di tahun ke Terus sekarang 20 berapa? 26. Masih muda ya. Jadi di umur segini. Lo Pak, umur berapa? Saya 34. Mantap. Tumben biasanya ngakunya 99 Pak. Berbenang, tanya berbenang. Yang baru sembarang. Nah, soalnya saya cek nanti data kepegawaiannya. Yang tanya berbenang soalnya. Nah, terus Gitu.
ngitung kan, misalkan di umur segini harus udah sekolah lagi nih, harus udah ngajuin. Kalau enggak, kalau misalkan emang nggak bisa ngajuin, ya udah gimana caranya nih punya bekal buat kuliah di luar, maksud kuliah mandiri. Gitu. Ya. Jadi bisa, jadi di tahun berikutnya atau di tahun keberapa itu kita. Oke. Jadi aku nih ya, itu ya. Kalau aku disuruh ngapalin sampai segitunya nggak usah lah tes gitu kan. Ketika undang-undang gitu. Nah, menurut lo itu pekerjaan di PNS tuh gimana sih? Sampai lo mau jadi PNS. Anak-anak Gen Z sekarang kan nggak mau ASN gitu, banyak yang mengundurkan diri juga gitu kan. Nah, lo optimis nggak karir apa yang lo mau bangun di PNS? Sebelumnya sih kan gambaran di birokrasi itu kan, punya gambaran di birokrasi itu cuman di dulu pernah PKL di Badan Kepegawaian Daerah kan. Itu daerah Pak. Kan setelah saya masuk sih beda banget kan ya. Suasananya, maksudnya cara kerjanya tuh beda banget. Nah kalau jadi pas masuk ke BPIP nih belum ada bayangan pertama mau kemana nih karirnya gitu kan. Tapi kan kalian ada masa orientasi dengan Ada. dengan beberapa pejabat kan sebelumnya kan dibekali kan? Dibekali. Nah sesudah dibekali itu baru. Dibekali nasi juga nggak? Oh pasti Pak itu. Kasih duit? Saya pulang. Kalau duit enggak. Pelit banget ya. Kalau bisa transfer dah kalau ada. terus. Udah tuh baru ke gambar kan. Oh ternyata kalau misalkan pengajuan buat pendidikan itu ada kriterianya gitu, harus gini. Udah jadi pelan-pelan sambil ngitung umur nih, pensiun di umur 70 berapa? kan sekarang lagi rame 70. Lo mau nggak pensiun Mau 70? dinaikin itu baru 70. Lo hari ini pengumuman CPNS, lo nyiapin diri lo kan tadi kan pede banget lulus gitu kan? Saya pede lulus, tapi yang kan Yang buka pengumuman siapa? saya sendiri Pak. Jam berapa? Jam pagi tuh Pak. Oh pagi, tuh kok yang lain bilang ke aku sore baru muncul ininya. Kok lo bisa diumumkan pagi? Siang sih aja. Itu siang. Ya kalau aku karena baru buka siang. Kayaknya jam 10-an deh Jam kayaknya. 10. Masih inget tuh. Tapi sebelum itu sih agak pede sama nilai, cuman dakdikduk sama rekam jejak nih. Soalnya kan nggak tahu kan rekam jejak ini kan. Kerekam jejak kamu yang kau khawatirin apa? Ya takutnya ada saudara Medsos. atau siapa gitu. Kalau medsos, kalau pribadi sih nggak ini kan. Nggak pernah konten yang Nggak negatif. pernah komen juga kan nggak pernah komen sih saya soalnya. Atau lo pakai fake akun untuk medsosmu? Saya malah sosial media tuh agak pasif. Oh pasif, nggak IG apa segala macam. Sering upload gitu kemana atau ngupload gitu. Jadi Kemana Toto ngupload? Apa? Itu kemana-mana Toto ngupload? Ya ada Pak kayak gitu kemana. Ada yang 10 kali gitu. Nah. Sampai titik-titik. Nah waktu lo buka pengumuman gimana reaksi orang tua lo? Lo kan yang buka nih di kamar, di jalan, di warnet. Di kamar sendiri. Warnet udah nggak ada ya? Di kamar sendiri ngeliat kan. Oh ada pengumuman nih kan, rame di grup Kayak Telegram. cuek banget kayaknya dia. Di grup Telegram. Wah udah keluar kan. Udah saya download tuh filenya. Lewat Telegram tuh nggak lewat web saya. Itu udah terakhir banget itu. Maksudnya udah pengumuman terakhir banget kan ada tahapan-tahapannya kan. Udah terakhir banget tuh. Hebat saya cari masih di atas nih. Pas ini ngeliat ininya kan statusnya T garis miring L. Oh, ternyata bukan saya yang PL. Saya PL. PL itu apa? Apa? PL. PL tuh ya lulus. Lulus. Kalau yang tidak lulus kan TL, terus yang nggak lulus rekam jejak tuh apa ya? Ada ya? Juga ya? Ada, Banyak, tapi ada yang harus rekam jejak tuh banyak ya. Ada yang TNS juga. Iya. Nah ternyata di formasi saya semuanya lulus 6 orang. 6 orang. 6 orang tapi 3-nya ini kan harusnya nggak lulus. Dia optimalisasi ke formasi yang masih kosong. Oh yang lain. Bersyukur banget orang itu ya. Nah terus lo ngasih tahu orang tuamu gimana? Lulus? Gitu aja kayak ngasih duit gitu. Apa lo prank gitu? Enggak. Ada lo yang ngeprank si Naisa tuh ngeprank katanya sama bapaknya. Bilang nggak lulus. Iya dikasih tahu bapaknya, Pak aku nggak lulus gitu kan. Ya udah nak, nggak apa-apa. Kamu gini-gini aja dulu gitu kan. Ke siapa, ke emak atau ke bapak? Mama dulu. Oh mama. Mah lulus. Soalnya bapak saya kan Lagi kerja.
waktu itu lagi nggak enak badan, lagi tidur. Waktu itu. Nah, kasih tau mama, lihat peringkat 1 nih. Ini apa kata dia? Apa nih kata dia? Ini apa maksudnya? Dia kan nggak bisa baca data ya maksudnya, nggak ngerti kan ini apa maksudnya. Ini lulus CPNS, udah final belum kata dia? Udah nih tinggal masuk nanti tinggal terima SK kata gitu kan. Wah ya udah dia seneng gitu langsung sholat deh Pak. Nggak peluk lo dulu atau apa gitu, nggak peluk ini anak gue nih gitu apa? Peluk sayang cium. Peluk sayang cium masih Bapak baik. Iwan cuma ngelus kepala Bapak. Oh cuma gitu doang. Nah, dia rezeki mana? Oh, gitu. Nah oke. Yuk. Nah, Oke. ternyata Lanjut. ketemu metode yang efektif kan. Nah, waktu pengumuman CPNS itu lo siap kalah siap menang nggak kira-kira awalnya tuh dan kayak gimana Saya kayak? nggak siap kalah Pak, saya pede soalnya. Oh gitu. Pede. Lo siap menang banget Siap gitu ya. menang banget saya. Jadi lo udah yakin. Kenapa pede? Karena pede itu karena Nilai tertinggi kan? yoi. Lo nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Di pemerintahan itu dia. Iya di Iyalah dia udah pakai 3 formula tadi, hafal, ngulangin, dengerin, catat, 10 kali. Tapi pas belajar tuh dari sekian banyak undang-undang kan ini hitungannya apa ya? Tapi memang keluar 3 undang-undang itu. Keluar Pak. Memang disebutin di awalnya kalian perlu mempelajari ini atau Iya, gimana sih? soalnya jadi dari Menpan RB udah materinya ini aja lu nggak usah belajar kemana-mana gitu kata dia. Ormas, Ormas MD3 yang MD3. baru tuh perubahan sama tentang strategi ekonomi kalau nggak salah. Saya lupa undang-undang berapa. Oke. Nah, detik-detik lo diterima, pertanyaannya mungkin sama nanti ke yang lainnya. Nah, itu kan strategi lo tadi, CPNS sampai 10 kali. Berapa modal lo berapa? Modal buat beli tryout itu nggak kehitung sih Pak. Pokoknya satu tryout tuh ada yang 100.000, ada yang 150 gitu. Tapi lo memang tekad banget untuk jadi CPNS gitu ya? Pengen gitu karena udah berjuang. Apa lo pernah nyoba yang lain? Soalnya tahun sebelumnya pernah kan di DPR, Sekjen DPR itu. Terus pas tapi nggak terlalu belum ada niat banget Pak, karena mau tahu aja nih tes CPNS kayak gimana sih. Nah ternyata kan ini banget ya, apa namanya, kompe banget kan, orang kompetitif banget kan. Soalnya Pendaftarnya berapa? Yang diambil berapa? Yang di DPR? kuotanya tuh 1. Kuotanya satu. Kuotanya Tapi satu, lo Pak. berani gitu yang Ilmu ambil? pemerintahan tuh cuma 1, adanya di Sekjen DPR RI. Oh. Analis kebijakan kalau nggak salah. Tuh ngambil satu. Ambil orang Nggak cuma dapat. itu Pak yang bisa. Yang daftar? Yang daftar ribuan Pak. Ribuan. Jadi menurut lo wajar lo nggak diterima di situ? Kalau di BPIP kemarin berapa yang daftar? Kalau yang Untuk di jabatan BPIP, ini? kuotanya 3, yang daftar tuh kalau nggak salah 18 gitu. Berarti ini lah ya. Itu 18 yang lulus SKD. Iya. Langsung SKD. Yang sebelum lulus SKD kita nggak tahu. SKD. Yang sebelum lolos SKD tuh lupa juga sih. Iya, aku nggak tahu sih. Jadi, nah kalau buat SKB-nya itu kan materinya tentang undang-undang tuh Pak. 3 undang-undang kan materinya SKB. Undang-undang apa aja? Undang-undang Ormas, MD3, sama Omnibus Law. ekonomi apa ya? Ekonomi syariah. Bukan. Ekonomi apa? Oh ini penguatan ekonomi gitu loh Pak. Oh. Tentang apa ya, lupa sih itu. Ini kamar mandinya itu ya? Kiri di Dia sana mau juga room ada. tour tuh Pak. Hah? Mau room tour. Apa itu? Nah strategi saya tuh Oh. karena waktu itu kan jangka waktunya seminggu tuh Pak, dari non CAT ke Udah ini apa? Mau diwawancara gugup jadi. Julid banget gitu ya. Terus dari non CAT, dari SKB non CAT ke SKB CAT kan jaraknya cuma seminggu tuh Pak. Nggak mungkin nih, saya mikirnya nggak mungkin nih 3 undang-undang nih hafal nih. Lu pakai ChatGPT, minta rangkumannya enggak? Enggak Oh, gitu, Pak. Yang saya cari pertama kali yang saya pelajarin adalah cara menghafal. Di YouTube saya ketik tuh Pak, cara menghafal. Ada di YouTube kayak gitu. Banyak metodenya ternyata dia Pak, cara menghafal tuh. Ada yang suruh nulis 10 kali, baca 10 kali, terus diomong 10 kali ada. Nah, kalau 10 kali kalau sampai nggak hafal 10 kali kan udah kebangetan kita ya. Nah iya, jadi metodenya tuh, ayo cocokin metode kamu nih yang ini. Kayak lo kan estetik, audionik gitu, visual gitu. 2 hari tuh nyari metode yang cocok tuh Pak, 2 hari. Lo menyesuaikan diri dulu metode lo yang menyesuaikan cocok. diri. Lo praktekin dulu 3-3-nya. Iya, soalnya saya mikirnya kalau tahu-tahu langsung baca nggak tahu tekniknya nggak bakal hafal nih ya kan. Udah apa namanya kayak hitungannya kalau misalnya kita langsung baca
hitungannya YOLO aja gitu kan pas SKB kan. Jadi udah saya belajar dulu. Itu nanya Allah tuh kayak gimana? YOLO tuh Ya udahlah Ya gitu ya, udah, ya. pasrah gitu ya. you only live one gitu. Oke, lanjutnya Wahyu bisa lulus PNS tuh gimana? Strategi yang pertama sih pasti Nggak belajar tapi lulus gitu. Hah? belajar pasti, Pak. Kalau nggak ada, kan ada juga tuh yang nggak belajar tapi lulus. Hah? Kalau saya strategi sih pas SKD itu banyakin tryout. Tryout tuh saya banyakin terus. Tryout tuh bisa Tryout dari mana online? dari kan banyak tuh channel-channel YouTube yang jual tryout online. Terus saya beliin semua tuh Pak. Ada kali 10 paket mah. 10 paket. Saya kerjain tuh. Satu Jadi- paket berapa? Jadi setiap 2 hari sekali saya kerjain tryout tuh. Jadi pas senjang waktu Oh berarti lo belum kerja nih sebelumnya nih lulus kuliah langsung fokus tes CPNS. lulus kuliah, saya kebetulan nyari uang lewat game online Pak. Oh gamers lo. Apa lo game? Hasil online ada. Jadi private server dia. Tapi itu judi nggak? Bukan. Oh bukan. Jadi perorangan gitu. Iya, game ada RPG gitu kan. Private server ya. Private server. Bukan judi Pak. Bukan. Berapa lo bisa dapat satu bulan atau satu ini? Orang tua saya tuh orang tua. Merestui berarti mendoakan supaya. Kalau saya kasih uang nih Pak, tahu-tahu ada uang gitu kan. Judi. Sampai saya jelasin. Nggak, orang tua PNS. Apa? Orang tua PNS. Enggak. Orang tua bapak di wira swasta jadi bengkel gitu, bengkel mobil. Terus pas lo kasih duit? Dari mana nih kan? Kan di rumah aja kan, nggak kemana-mana kan. Dari game katanya. Apa judi gitu dia. Bukan, Pak, bukan. Sama berarti kayak gitu ya. Mungkin. Akhirnya saya jelasin tuh, ini kayak gini transaksinya nih, gini. Oh ya udah. Berarti halal gitu ya. Halal, Pak. Ada nggak ditulis di gamenya tuh halal gitu, merek halal? Enggak, di game-nya ditulisnya gini Pak, diperbolehkan RMT gitu, real money transaction tuh diperbolehkan di game. Jadi total yang lo bisa dapat dari situ berapa? Kayaknya Selama berapa bulan? nggak nentu sih Pak, misalnya tapi satu hari itu 150.000 tuh pasti. Sampai sekarang masih? Sekarang udah nggak ada waktu Pak. Iya. Soalnya kalau Rugi dong berarti 150 hilang per hari. iya tapi itu dalam hitungan lebih dari 10 jam, bisa 12 jam sampai 14 jam tuh Di games? Lo di depan laptop. terus kapan ke toilet, kapan ke sholat, kapan ini makannya? Ya kalau ajan berhenti dulu dong. Oh gitu. Ya sholat dulu. Oh gitu. Kalau ini makan. Kalau makan sambil main kalau makan. Kamu kan sini karena temannya udah tahu kan. Kemarin kamu skripsimu apa? Ngerjain apa? Bisa nggak kamu ceritain dalam Bisa. 3 menit? Bisa banget. IPK-nya berapa kemarin? 3,6 Dari kampus dari Universitas Universitas Lampung. Unila ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terus kamu skripsimu apa ngapain? Dulu skripsi saya Judulnya apa? tentang analisis perspektif ethic of care atau etika kepedulian dalam implementasi program Progender. Dulu nama programnya itu 3Ns. Judulnya udah selesai. Coba lo ingat nggak Putra apa kata dia? Ada progendernya aja. Lo rak. Gender itu yang agak highlight aja. Highlight. Terus Programnya namanya 3Ns tuh kalau nggak salah tahun 2000. pakai teorinya siapa? Pakai teorinya ini Pak John Tronto. Dia ngebahas tentang etika kepedulian. Nah, Kaitannya dengan ilmu pemerintahan? karena lembaga yang diimplementasi program si Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini mengimplementasikan si program 3Ns dari kementerian ini. Karena ada 3 tuh Pak 3Ns kan. Yang satu itu tentang Empowerment. Violence Against Women and Children, terus and human trafficking, sama and barrier to economic justice, kesenjangan ekonomi perempuan dan laki-laki tuh, terus kekerasan perempuan sama Kesenjangan ekonomi perempuan laki-laki apanya yang lo cek di situ? kesenjangan ekonominya Pak. Jadi Misalnya antara putri sama lo gitu kan? Nah, Ekonomi siapa yang paling tinggi menurutmu? Kak Putri nih kalau di perusahaan swasta gitu misalnya, saya dianggap lebih efektif bekerja. Laki-laki? Iya, karena saya kan
nggak mungkin cuti melahirkan. Jadi dianggap lebih efektif bekerja. Jadi kesempatannya sebenarnya lebih perusahaan-perusahaan itu lebih jadi itu persoalan real yang dilatar belakangi teori berarti ya. benar. Nah terus kita lihat tuh pakai perspektif etika kepedulian nih. Mereka nih implementasinya sebenarnya mempertimbangkan nggak sih, kan dia program pro-gender nih, harusnya dia mempertimbangkan tentang etik kan, apalagi etika kepedulian yang dia ciri khas banget sama feminis ethics gitu. Oke. Yuk, pagi Wahyu. Pagi Pak. Perkenalkan diri dulu dong Wahyu. Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya WST Budi. Saya ditempatkan di Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka di Deputi 4. Apa motivasi kamu masuk BPIP? Motivasi saya masuk BPIP pertama sih karena Ini udah serius ini ya, ditonton orang soalnya nanti. Apa? Pertama sih karena BP itu kan lembaga negara ya Pak. Saya juga kan kuliahnya dulu di jurusan ilmu pemerintahan kan. Jadi ya udah di BPP juga dapat jabatan penata kelola pemerintahan, jadi linear sama jurusan. Nah kenapa BPIP tuh karena sebelumnya tuh memang ada kakak tingkat yang sebelumnya udah di sini. Jadi sedikit. Siapa kakak tingkat kamu di sini siapa? Bang Arif. Arif itu yang mana? Yang dia di deputi 1 apa 2 gitu Pak. Pokoknya adalah Arif ya, nanti aku cari. Nah jadi tahu BPIP nih ya karena kakak tingkat tuh di sana kan, jadi